menjalankan nilai-nilai Pancasila itu tidak memalukan gitu. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Kok gitu sih gitu, bukan yang sesuatu, tapi itu menjadi lumrah. Bahkan kita ingin berharap mereka melakukan hal yang sebaliknya, itu yang tidak lumrah. Karena sejatinya begini, kadang orang tua itu tidak ingin mengingatkan anaknya supaya anaknya tidak malu, supaya anaknya tidak merasa jadi bersalah. Padahal yang dilakukan anak itu harusnya diluruskan. Apabila memang itu tidak baik, ya harus segera dikatakan. Pertama, tetaplah menjadi orang baik, berbuat baik. Sekecil mungkin tidak masalah, tapi mulailah dari kita untuk selalu berbuat baik. 89,5 Jazz FM, musik terbaik pilihanmu. Selamat sore Sobat Jazz. Di Santai Sore kali ini di jam pertama seperti yang sudah aku bilang tadi, Erwita Danu punya tamu spesial yang akan memperkaya wawasan dan insight kita, terutama untuk kemajuan bangsa dan negara. Rada-rada berat ya, tapi tenang, kita akan membahas dengan fun. Karena tamu kita untuk sore hari ini adalah Bapak Dr. Hani Subagio, SHKNMM. Selamat sore Pak Hani. Selamat sore Mbak Erwita. Pak Hani ini adalah Kepala Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara dari UPN Veteran Yogyakarta. Betul ya? Betul. Oke, Pak, mungkin boleh sebelum kita membahas panjang lebar tentang Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari warga Indonesia tentunya ya, mungkin bisa kenalan dulu tentang Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Ini kan biasanya kalau orang-orang mungkin taunya UPN Veteran kampus gitu ya, tapi pusat studinya ini kadang-kadang nggak pada ngerti ini apa sebenarnya. Mungkin bisa diceritakan Pak Hani. Baik, terima kasih Mbak Erwita. Sobat Jis, perkenalkan nama saya Hani Subagio. Saya sehari-hari sebagai dosen di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kali ini saya kebetulan dipasrahi oleh rektor sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Nah, sedikit membahas tentang pusat studi ini. Ini adalah salah satu pusat studi di bawah binaan Lembaga Pengabdian Penelitian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta, di mana konsentrasinya adalah mengkaji nilai-nilai bela negara, nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana penerapannya di masyarakat, supaya nilai-nilai Pancasila dan bela negara itu terus mengakar. Nah, kebetulan juga UPN Veteran Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berbasis nilai-nilai bela negara. Demikian Mbak Erwita. Oke, berarti memang ini pusat studi yang sangat sejalan dengan visi misi dari kampus UPN Veteran sendiri gitu sekali. Ya. Oke, nah kalau kegiatan-kegiatannya nih yang mungkin bisa diikuti masyarakat atau mungkin kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Pak Hani dan juga teman-teman di Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara ini apa aja? Baik, selama ini Pusat Studi Pancasila sudah berkiprah baik di dalam maupun di luar kampus. Kalau di dalam kampus sendiri, kami bersama-sama dengan Civitas Akademika terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara untuk kami sampaikan kepada mahasiswa UPN. Bagaimanapun kami harus mencetak pionir pembangunan yang memiliki ciri bela negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, kami juga tidak lepas tanggung jawab sebagai akademisi untuk pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, kami juga melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Baik itu secara reguler melalui pengabdian masyarakat program KKN atau juga secara insidentil. Kami sering mendapatkan undangan dari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkenalkan lagi nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Dan kita berharap bahwa nilai-nilai ini terus dipupuk, terus dikembangkan, diresapi oleh masyarakat dan mewarnai dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, utamanya di Yogyakarta.
Oke, wah berarti ini bisa dibilang masyarakat bisa ngerepoti Pusat Studi Pancasila. Betul, gitu ya. silakan dengan senang hati. Boleh banget ya. Ya, karena begini, kita punya tanggung jawab bahwa kapanpun perkembangan masyarakat ya, ada yang lahir, hidup, tumbuh. Nah, jangan sampai kalau mereka tidak mengenal nilai-nilai Pancasila dan bela negara, jangan sampai kita nilai-nilai Pancasila dan bela negara ini pupus gitu. Maka kita sedemikian rupa berusaha agar nilai ini terus digemakan, terus dikenalkan, bahkan kemudian bukan hanya itu, juga diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik. Jadi memang dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta ini sangat terbuka gitu ya. Betul. Untuk masyarakat yang mungkin mau bersama-sama berkontribusi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk untuk mengkaji dan sebagainya macamnya, yang butuh pembicara untuk misalnya bercerita ke anak-anak muda tentang Pancasila bisa gitu ya. Nah, berarti ini kalau misalnya mau minta tolong nih ke Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara, bisa berkontaknya lewat mana ini? Silahkan. Kami Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara berkantor di Jalan Pajajaran, Lingkar Utara, SWK 104. Dialamatkan kepada PSPBN, Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara, atau berkontak ke nomor saya 08 789 11 77 900. Nah, silakan, dengan senang hati kami nanti akan berkolaborasi, membantu atau bekerja sama dengan semua pihak untuk selalu menggaungkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Oke, jadi ini Sobat Jis buat yang mungkin memang ada concern tertentu gitu ya di bidang kajian tentang nilai-nilai Pancasila dan juga bela negara, entah itu mungkin butuh narasumber atau mungkin mau riset tentang hal-hal tersebut, dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UPN Veteran ini terbuka lebar, tidak hanya untuk sivitas akademika dari UPN Veteran saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat luas begitu Nye. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Pancasila gitu ya, ini kan satu hal yang merupakan dasar negara Indonesia, yang tentunya harus jadi, namanya juga dasar negara, jadi guidance utama atau mungkin tuntunan utama kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Nah, ini Pak Hani, kalau misalnya kita mengamati fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhir-akhir ini gitu ya. Kebetulan di 19 Desember kemarin ada peringatan Hari Bela Negara juga. Terus di bulan Juni itu selalu ada Hari Lahir Pancasila. Nah, kaitan dengan ini semua, kira-kira kalau kita melihat fenomena kehidupan berbangsa bernegara akhir-akhir ini, gimana nih Pak Hani? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sebenarnya Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul. Kalau mau kita melihat banyak fenomena kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang menurut masyarakat masih kurang pas, di mana mungkin tindak pidana korupsi masih merajalela, kemudian kekerasan dalam baik yang dialami oleh wanita maupun anak-anak juga masih juga masih terjadi gitu ya. Maka sebenarnya ini keprihatinan kita. Nah, dari fenomena itu sebenarnya para akademisi gitu, ini sebenarnya mengkaji, melihat bahwa nilai kita sering mungkin meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Karena sebenarnya dasar filosofi para pendiri bangsa ini sudah merumuskan nilai-nilai Pancasila itu yang sangat-sangat baik, sangat bagus untuk menjadi pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat. Begitu. Sehingga berharap bahwa nantinya kalau kita semua menyadari nilai-nilai itu, kemudian bukan hanya hafal, bukan hanya mengerti, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah berjalannya hidup dan kehidupan bangsa negara Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Oke. Saya kira itu. Nah, tapi kan ini ya Pak ya, memang challenge-nya atau tantangannya itu kan
sekarang aja tuh kadang-kadang kalau anak-anak zaman sekarang kita lihat di konten-konten, entah itu beneran cuman konten atau sebenarnya adalah masyarakat kita mencoba memotret fenomena yang terjadi sekarang. Tapi konten-konten tuh kan banyak tuh anak-anak sekolah urutannya Pancasila aja kebalik-balik. Disuruh 1, 2, 3, 4-nya, 5-nya itu Betul. tuh kebalik-balik, gak apal, gak urut. Nah ini hafal aja enggak, gimana kita mau menerapkan nilai-nilainya, menggali maknanya. Itu kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu tuh sekarang tuh? Yang pertama menurut kami adalah karena contoh. Kita teladan. Kekurangan teladan yang baik agar masyarakat atau generasi penerus itu melihat hal-hal yang baik. Satu contoh. Yang kedua mungkin penegakan hukumnya yang tidak kuat ya. Satu contoh, saya merupakan salah satu tenaga ahli DPRD DIY untuk penyusunan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah dari kajian itu kami melihat sebenarnya memang harus ada aturan yang kuat, ketat, sehingga orang kemudian menjadi memahami. Contoh ya, salah satu Perda nomor 1 tahun 2022 itu adalah salah satu mewajibkan misalnya warga negara Indonesia yang ada di Jogja itu menyanyikan Indonesia Raya pukul 10. Oh iya itu. Ya, itu turunannya ke sana. Nah, ternyata dampaknya baik. Setiap orang di tempat-tempat umum, tempat publik diminta untuk, termasuk di kantor-kantor, untuk sejenak berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, kemudian berdiri sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapannya mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapannya lagu itu menjiwai. Nah, kenapa tidak upacara yang dulu baik setiap hari Senin diadakan di sekolah-sekolah dan setiap upacara ada Pancasila pembacaan itu terus digaungkan, sehingga harapannya mereka selalu ingat, paling tidak urutannya deh. Paling tidak isinya deh. Nah, mungkin nanti lama-lama akan bisa masuk, meresap ke dalam jiwa mereka, pikiran mereka. Oh ini loh ketuhanan yang Maha Esa. Oh ini loh kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Jadi dengan pembiasaan, dengan contoh yang baik, maka diharapkan mereka bukan menjalankan nilai-nilai Pancasila itu tidak memalukan gitu. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Kok gitu sih gitu kan, bukan yang sesuatu, tapi itu menjadi lumrah. Bahkan kita ingin berharap mereka melakukan hal yang sebaliknya, itu yang tidak lumrah. Jadi bagaimana tata krama, menghormati orang tua, itu terus digaungkan, karena itu nilai-nilai yang baik yang disarikan oleh para pendiri bangsa ini dalam 5 sila, yaitu Pancasila. Wah, jadi memang menjadi PR kita bersama bisa dibilang gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya siapa sih Pak Hani yang paling berpengaruh untuk upaya mengubah situasi dan fenomena yang akhir-akhir ini rasanya kurang baik gitu ya untuk kemajuan bangsa kita dari segi jiwa kepemimpinan dan keteladanan sendiri? Ya, menurut saya diawali dari para pimpinan. Para pimpinan, para ketua lembaga di kantor, di rumah tangga, orang tua, itu semua mengajarkan hal-hal yang baik. Untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, untuk membiasakan kebiasaan yang terus-menerus diingatkan apabila ada hal-hal yang tidak benar. Karena sejatinya begini, kadang orang tua itu tidak ingin mengingatkan anaknya supaya anaknya tidak malu, supaya anaknya tidak merasa jadi bersalah. Padahal yang dilakukan anak itu harusnya diluruskan. Apabila memang itu tidak baik, ya harus segera dikatakan. Betul. Ya, tidak harus marah itu dengan memukul, tidak ya. Tapi ada caranya, ada teorinya bagaimana cara membuat marah. Tidak harus dengan memukul dan jangan melakukan kekerasan yang akan berdampak kepada kejiwaan. Tetapi si anak harus diberitahu bahwa segala sesuatu itu penting. Makan dengan tangan kanan. Kenapa kok harus berjalan di depan orang tua menunduk? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus menjalankan ibadah? Itu kan semua adalah bagian dari
nilai-nilai yang harus diajarkan kepada generasi berikutnya. Maka diawali dari para pimpinan, dari para ketua atau pimpinan lembaga. Oke, berarti pimpinan ini sebetulnya tidak hanya pimpinan tertinggi negeri, tapi di satuan terkecil yaitu keluarga. Betul. Itu juga sudah harus mulai diajarkan, mulai diamalkan gitu ya. Mulai dari mananya berarti ya dari yang terdekat keluarga dulu. Betul. Seperti itu ya. Iya, Mbak. Oke, wah ini menarik Sobat Jis, karena memang gimana ya, kalau misalnya kita bisa mengamalkan 5 sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, wah itu udah gak ada tuh yang namanya korupsi, bullying, kekerasan, KDRT, wah itu sudah pasti jauh-jauh, karena tidak ada satupun dari sila di Pancasila yang istilahnya membenarkan hal-hal tersebut gitu ya. Oke, nah menarik kan Sobat Jis. Jadi kita Pancasila ada 5 tuh bukan cuman buat dipajang aja gambar Garuda Pancasilanya dengan gambar-gambarnya, gak cuman dipajang aja di sekolah, di kamar tamu atau dimanapun, tapi juga dari masing-masing nilainya itu harus kita serap, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya Pak Hani ya. Betul. Oke, terima kasih loh Pak sudah mampir ke sini, banyak sharing-sharing. Dengan senang hati. Iya, tapi ini kita juga obrolannya masih belum selesai Sobat Jis. Masih ada yang dipenasaranin gitu loh. Boleh. Karena kan tadi udah banyak ngobrolin tentang Pancasila dan juga penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sudah di-spill juga tentang Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di UPN Veteran Yogyakarta. Terus juga kalau misalnya masyarakat mau ngerepotin jadi pembicara dan sebagainya macamnya gitu bisa. Nah, tapi kalau untuk akademisi gitu ya, mungkin praktisi-praktisi dan peneliti di luar sana mau bergabung nih, kira-kira gimana Pak? Bisa nggak ya? Dengan senang hati. Mbak Erwita, bahwa kami di Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta juga berkolaborasi dengan senang hati bisa bekerja sama dengan siapapun, pemerhati, baik pemerhati pendidikan, pemerhati kegiatan sosial kemasyarakatan untuk bergabung bersama kami. Mungkin tidak bisa bergabung dalam kegiatan secara langsung, bisa juga menggunakan jalur melalui jurnal. Ada kami kebetulan juga. Kami kebetulan punya namanya Jurnal Pancasila dan Bela Negara. Bagi siapapun yang memiliki pemikiran, memiliki ide, gagasan, mau ditulis silakan. Dengan senang hati, nanti kami akan review sesuai dengan timeline yang sudah ada di tempat kami. Nanti bisa kami muat di Jurnal Pancasila dan Bela Negara yang terbit setiap bulan Maret dan September. Maret dan September, sehingga para akademisi, para praktisi, pemerhati masyarakat tentang Pancasila dan Bela Negara ini mungkin bisa membuat penelitian gitu, pengkajian. Karena bagaimanapun mungkin nilai Pancasila itu di sepanjang masa sama. Namun bagaimana penerapannya di dalam masyarakat itu mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya bagaimana sih belajar, bagaimana sih bicara dengan Gen Z misalnya. Itu kan pasti mungkin berbeda dengan eranya Mbak Erwita, baby boomers gitu ya, atau apa gitu yang lebih dahulu gitu ya, lebih dulu. Nah ini membutuhkan kajian, membutuhkan penelitian. Maka kami dengan senang hati Bapak Ibu pemerhati bisa melihat di website kami di JPBN. Jurnal Pancasila dan Bela Negara untuk bisa mengirimkan artikel, tulisan, hasil penelitian untuk bisa kami muat di dalam jurnal. Saya kira itu. Karena memang butuh sumbangsih yang banyak gitu ya. Betul. Untuk bisa istilahnya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila kembali dengan tantangannya beda zaman, beda generasi, beda pendekatan pasti ya. Terus juga mungkin kita kalau misalnya sama-sama Gen Z aja, dilihat dari latar belakang keluarga masing-masing tentu punya pendekatan yang beda-beda lagi. Itulah. Keluarga yang agamis dideketinya gimana, keluarga yang ini dideketinya gimana, itu semuanya butuh treatment yang berbeda. Jadi
sumbangsih dari masyarakat, terutama teman-teman nih Sobat Jis yang mungkin akademisi, praktisi, pemerhati bidang Pancasila dan bela negara itu sangat diperlukan, bisa ikutan meramaikan jurnal Pancasila dan bela negara begitu ya. Oke. Nah, Pak Hani nih mungkin menuju ke penghujung acara, waduh. Adakah mungkin yang mau disampaikan ke Sobat Jis nih, terutama yang mungkin dengerin kan banyak-banyak anak muda, Gen Z, milenial, apa yang mau disampaikan dari Pak Hani? Baik, terakhir kami berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat yang mendengarkan siaran ini, pertama, tetaplah menjadi orang baik, berbuat baik, sekecil mungkin tidak masalah, tapi mulailah dari kita untuk selalu berbuat baik, melakukan segala sesuatu yang tidak baik terus menerus dan itu masuk dalam pikiran kita dan kita melakukan secara tidak sadar, itu menjadi habit. Maka tetaplah berbuat baik, walaupun mungkin orang lain tidak akan memuji, mungkin orang lain tidak akan menilai. Karena apa? Dengan berbuat baik itu masuk dalam pikiran sadar kita dan nanti itu menjadi kebiasaan yang bisa berguna bagi diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Dan nilai-nilai kalau kita ingin tahu sebenarnya apa pedoman, apa arah yang bisa kita pergunakan untuk selalu berbuat baik, selalu berpegang kepada nilai-nilai Pancasila. Wah, saya kira itu. Ini memang Pancasila ini dirumuskan juga tidak asal-asalan oleh the founding fathers-nya Indonesia. Jadi meskipun negara kita mungkin menganut sistem demokrasi dan sebagainya macamnya, ada satu landasan yang menunjukkan bahwa Indonesia tuh berbeda gitu ya dengan negara-negara lain. Kita punya cara pandang yang berbeda, ideologi yang berbeda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Seperti itu, yaitu pedomannya adalah Pancasila. Dan otomatis kalau Pancasila ini bisa diterapkan, kehidupan kita nih insya Allah bisa jadi lebih tenang, damai, aman, tentram, nyaman, dan indah gitu ya. Pak Hani ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Hani sudah mampir ke Santai Sore, menyenangkan sekali insight-nya nih. Kita kultum kali 3 kuliah 21 menitan. Pak Hani terima kasih banyak. Wah, salam Pancasila dan bela negara. Terima kasih, salam Pancasila bela negara.